Podcast with Nikta Gina. Spesial loh, pokoknya nontonnya itu di Dede TV, bukan Kakak TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, ketemu lagi sama saya Nikta Gina, masih di Humanity Talk Podcast bersama saya juga pastinya, dan narasumber bintang tamu yang berbeda-beda yang pastinya akan membawa inspirasi buat kita semua. Kali ini bintang tamunya adalah seorang donatur dari Wakaf Dompet Du'afa. Masya Allah, ada Mbak Nia Windari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah-wajahnya bersinar karena sering berbagi. Amin, ya sering Allah. wakaf ya kan. Ya Amin, ampun. ya Allah. Ini karena hasil didoakan oleh para penerima wakaf mungkin ya. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Mbak Nia sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Mudah-mudahan insan muda juga semuanya sehat walafiat ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai obrolan ini, aku mau kasih tahu dulu, siapa tahu insan-insan muda begitu melihat wajah Nikta Gina langsung ingin berdonasi ya kan, langsung ingin mewakafkan harta-harta yang dimiliki. Boleh banget, karena kita ada program Wakaf Dompet Du'afa, karena wakafmu memberdayakan sesama. Caranya mudah sekali, cukup tatap layar yang ada di depan Anda. Di situ ada QR code, tinggal di-scan aja. Semudah itu ya. Kalau enggak silakan dibuka di donasi.dompetduafa.org/wakaf. Oke, langsung aja ya kita obrolan mulai. Kebalik dong, harusnya kita mulai obrolan kali ini bersama Mbak Nia ya. Mbak Nia, Iya. sebelum tanya-tanya lebih lanjut, Mbak Nia mau tahu dulu aktivitasnya sekarang apa sih? Alhamdulillah mendampingi suami, jadi ibu rumah tangga. Anaknya 3. Anaknya 3. Alhamdulillah. Dulu sih sempat kerja ya, Iya. tapi terus waktu hamil anak ketiga disuruh tobat. Itu nggak ada yang ngurusin anak-anak, kesian. Jadi gitu. akhirnya jadi ibu rumah Ibu rumah full tangga. time mother, Full-time gitu mother. kalau kata anak zaman Supir now. akap. Oh Ya, iya antar jemput anak antar sekolah, kota, antar iya. kabupaten ya. Iya. Emang kategori ibu rumah tangga masa kini tuh kayak Wonder Woman ya. Jadi Semuanya semua harus bisa. harus bisa gitu ya. End to bener. end ya. Iya, Pasti, benar. pasti Gina juga ngerasain dong. Ya alhamdulillah sih, Alhamdulillah aku sih. juga ibu rumah tangga enggak ya? Kepikir Iya. dia. Masih mikir lagi ya. 80% lah. Alhamdulillah. Iya. 80% ibu rumah tangga, antar jemput. Iya sih, anak sekolah sih, benar juga Iya. sama ini. Kok kita kayak meratapi nasib Iya. sebagai enggak, kita harus semangat. Kita harus semangat ya. Karena terkadang tuh kalau dipikir kayak kerjaan apa hanya ibu rumah tangga, itu tuh seolah-olah kayak Itu salah, mudah itu gitu. salah. Ternyata itu kerja yang susah ya Mbak ya. susah, Iya, jadi udah nangis. gitu tidak berbayar 24 jam ya, macam restoran cepat saji ya kan. Jadi sekarang benar-benar sebagai ibu rumah tangga, padahal tadinya adalah wanita karir, betul? Insya Allah iya tadinya. Oh. 13 tahun saya kerja di bank. Iya, Terakhir Bang itu Toyib ya. Bang Toyib Nggak pulang nggak ya? pulang-pulang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Iya, alhamdulillah dulu di Standard Chartered. Iya. Saya dulu sempat pegang retail analytics. Jadi trial jabatan saya tuh lumayan tinggi ya, Iya. head off gitu ya. Udah saya let go aja. buat Wow, anak-anak. demi Insya anak-anak. Allah. Iya. Itu keputusan yang sulit nggak Mbak? Aduh, bukan sulit lagi ya, tapi ternyata begitu ikhlas ya, Allah gantikan brok langsung melalui suami saya. Kalau saya boleh quote dulu Bu Ainun Habibie itu pernah bilang, emang wanita itu perlu mundur sedikit supaya laki-laki bisa berlari. Dan saya ngerasain banget gitu. Apa aku mundur juga ya? Jangan. Jangan sih. Biar suami aku aja yang berlari Jangan, ya. jangan. Saya suka bilang kalau udah masih kerja udah tetap aja kerja pelan-pelan kok, nanti begitu anak udah sekolah lama-lama juga lupa sama Iya kita ya. sih, benar. Aku juga sudah mulai merasakan sih mengurangi kerja pagi, Oh, karena iya. anak juga udah mulai butuh diantar jemput, ya kan, mana sekolahnya beda-beda, apalagi itu lebih Iya. sulit ya. Insya Allah Aku nanti jadi- itu kan berlalu dengan sangat cepat, tidak terasa. Iya ya, aku lagi lebih curhat sama Mbak Nia.
Karena mungkin pengalamannya lebih banyak ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Mbak Nia yang dulunya kerjanya di bidang perbankan gitu ya. Berarti ibaratnya sama urusan keuangan udah khatam banget ya, udah di luar kepala ya. Manajemen keuangan segala macam berarti udah ngerti banget dong Mbak. Ngerti, apalagi kalau aku ngerasa ya, yang awal itu harus kuat keluarga. Jadi financial planning itu di keluarga dulu, baru di tempat lain gitu. Maksudnya di tempat lain tuh gimana tuh Mbak? Jadi gini, kalau keluarga kita kuat, kita bisa membantu yang lain nih. Kita juga tahu ya, kita juga ada beberapa dari kita adalah sandwich generation. Iya. Ya kan? Kalau kita kuat, kita bisa nopang juga nih orang tua kita, mungkin mertua, keponakan, sepupu, tetangga. Nah, iya. Tapi kan kita mesti kuat dulu dong. Iya, benar. Kita nggak boleh banyak utang. Iya. Kita juga harus berkah hidupnya. Benar, berbagi dengan sesama gitu ya. Jadi kita harus punya pos-pos lah istilahnya. Nah, apakah salah satu pos dalam manajemen keuangan yang Mbak Nia itu adalah berwakaf atau berbagi? Itu udah jadi kayak pos nomor satu. Oh, itu malah jadi nomor satu. Karena kalau nggak berkah kan yang lain kan. Iya kan sih. Sisa hartamu, yang Allah bilang kan sisa hartamu buat yang lain. Yang pertama ya zakat, infak, sedekah, dan sekarang wakaf. Oke. Nah, awalnya akhirnya Mbak Nia mengenal tentang wakaf itu gimana, di mana, dan kenapa akhirnya milihnya ke dompet duafa? Kalau zakat itu hampir wajib kan ya, kita semua udah paham ya. Kita tuh ya tadi aku bilang, yang tersisa itu yang buat kamu. Tapi kamu jangan sisanya buat saya, kata Allah gitu kan. Jangan sisanya buat saya. Terus lambat laun saya mulai tuh, kan banyak nih informasi nih teman-teman. Cari dong yang nanti tuh pas lagi kita meninggal tuh nggak putus kubur gitu. Ini udah berapa episode aku bahas tentang meninggal terus ya. Bahasannya kok aku jadi takut sih, kayak aku harus segera tobat dari sekarang. Oke, lanjut Mbak Nia. Makanya itu kita siapin Gina, kita siapin. Sekarang bahkan tuh sangat mudah gitu, dengan adanya Dede itu 50.000 juga secangkir kopi itu jadi bisa buat tabungan kita pas sudah meninggal itu, kita masih dapat poin dari Allah gitu. Passive income ibaratnya. Passive income. Iya, kita kan mikirnya nanti rumah kita gimana ya di Jakarta ya, mau sebelahnya Raffi Ahmad apa sebelahnya Gading Martin ya. Wadaw. Gitu ya. Mau berapa ratus kilometer gitu ya rumah kita ya. Tapi kan kita kan harus mikir juga nanti di akhirat rumah kita seberapa gitu kan. Iya sih, benar. Nah, dengan wakaf ini tuh saya ngerasa sih itu ya yang saya pengen kejar, bahwa 1 meter aja diwakafin itu mungkin saya di surga jadi berapa ratus meter insya Allah ya. Amin. Jadi ya itulah awal mulanya, karena tadi tuh begitu kita meninggal tinggal 3 kan yang kita bawa kan, amal jariah, anak yang soleh, sama ilmu yang bermanfaat. Ya itu salah satunya wakaf ini. Oh, jadi terus akhirnya Mbak Lia sudah tersadar kayak oke, wakaf ini bisa menjadi tabungan akhirat aku kelak. Nah, terus itu sempat kayak mencari-cari dulu nggak sih, kayak pasti kayak saya harus wakafnya kemana gitu, sampai akhirnya menemukan dompet duafa ini? Karena kan ada ya wakaf itu asal wakaf aja transfer beres gitu ya. Tapi terus kan saya tuh suka jalan ke PIM, suka jalan ke mana gitu ya. Saya selalu lihat Dede nih, Dede tuh punya program-program yang saya mikir tuh beda sama orang lain. Dia tuh punya Khadijah Learning Center. Khadijah Learning Center. Itu wakaf untuk pendidikan para wanita. Itu awal triggernya. Itu trigger pertama. Nah, terus begitu pas saya deketin nih, mbaknya bilang, "Oh ya Bu, kita Bu, juga jangan punya." deket-deket gitu ya pas saya lagi Covid, enggak yang dulu banget sih, enggak. Dia bilang, "Oh iya Bu, kita tuh punya banyak, rumah sakit juga ada." Jalan-jalan lah saya waktu itu kemana ya, ke daerah gitu ya. Ada pelang, rumah sakit duafa. Oh, ini hasilnya. Berarti kan apa yang saya donasikan itu tidak gelap mata lalu hilang gitu. Terlihatlah, terpampang nyata ini hasilnya dari gitu dompet ya. duafa. Termasuk baju yang Mbak pakai sekarang katanya. Masya Allah, iya ini adalah dikasih, tapi kalau ini saya nggak beli. Tapi kan hasil pemberdayaan dari dompet duafa, bener kan? Tadi mereka duafa ya nggak bisa ngapa-ngapain, katanya tadi malam ada yang cerita jadi lap kain pel gitu ya, dikasih ke donatur, terus taunya sampai internasional dia bikin baju gitu, kain lurik. Itu keren. Itu kan hasil yang kita mikir transfer doang gitu ya, tapi kan begitu kita tahu hasilnya,
Masya Allah ya gitu ya. Terus ada lagi saya dikirimin gula semut, kan sekarang lagi pada Gula beserta semut-semutnya ya. kan lagi pada diabetes ya. Iya, nggak mau iya. gula pasir kan. Iya. Jadi ada gula semut tuh gula merah sebenarnya, tapi namanya kan lucu ya, gula semut. Apa sih ini gula semut? Ternyata itu punya duafa juga. Jadi itu yang membuat saya tuh ngerasa Dede itu beda. Dede Oke. itu tuh touch-nya tuh beda ke teman-teman tuh beda gitu loh. Jadi gimana gue bantu lo, tapi lo jadi pinter gitu loh. Oh, jadi tidak hanya kayak misalnya Mbak tuh berwakaf dalam bentuk uang, uangnya hanya diberikan saja terus lalu selesai, tapi si uang itu akhirnya dikelola sama dompet duafa, terus orang-orang diberdayakan, Iya. sehingga misalnya yang tadinya misalnya kemampuannya hanya bikin kain lurik ini buat jadi pel doang, ternyata mereka kayak dikasih pendidikan Betul. supaya siapa tahu ini bisa jadi kayak baju, bisa Iya, bener. buat fashion segala macam Iya, gitu ya. bener. Oh, ada nilai plusnya berarti. Itu kan ada thinkernya ya. Iya. Mungkin thinker itu yang bikin menurut saya berbeda dengan yang lain. Bahwa dia mikirin sampai ke sana. Jadi orang tuh diharapkan nggak cuman begini nih, tapi dia bisa juga nanti jadi nggak hanya ngadain tangan gitu loh, tapi dia Iya. bisa pada akhirnya alam siapa tahu sabati bisa, gitu loh. Iya, dari yang tadinya duafa-duafanya yang meminta, Iya, akhirnya betul. lama-lama siapa tahu karena dia sudah diberdayakan, jadi dia bisa memberi juga, Bener. bisa berwakaf lagi, jadi kayak berputar begitu ya Iya, Mbak ya. bener. Ih keren, Masya Allah. Nah kalau Mbak Mbak Nia sendiri, ini wakafnya selama ini dalam bentuk uang kah atau ada barang sebidang tanah, sebuah bangunan 30 lantai kah? Aduh, atau kepengennya apa sih gitu? itu ya, tapi saat ini baru sebatas transfer. Sebatas transfer. Iya, ada uang berapa transfer, kadang pengen kecil, kadang pengen besar. Alhamdulillah Dede selalu terbuka ya, nggak pernah bilang ibu kok dikit banget, nggak pernah bilang gitu. Nggak pernah ya? Selalu diterima, berapapun diterima. Dan Tapi jadi mbak-mbaknya wakaf. nggak gegerendengkan dalam hati kok cuma segini, biasanya ibu Nia nih Udah ngirimnya banyak jauh-jauh banget nyebutnya nih, gitu, gitu. jauh-jauh. Kemarin kayaknya 200.000, kok sekarang cuma 150 sih Bu, tambah 50 kali gitu. Enggak ya? Enggak, insya Allah Nggak enggak. gitu ya, insya Allah ya. Iya. Tapi transparansinya bagus nggak dompet duafa ini Nah Mbak? itu dia, karena saya lihat produknya langsung ya, hasilnya ya, saya kerasa ya bener-bener uang saya itu ya buat itu gitu loh, nggak Buat, dibohongin gitu loh. amanah ya. Saya lihat rumah sakitnya, saya lihat learning centernya gitu, saya lihat kain luritnya, berarti kan oh beneran ya, dia nggak cuman ngomong doang gitu loh. Iya, benar Itu juga kan sih. pentingnya, apalagi kita Iya. tahu akhir-akhirnya ada yang kasus baru-baru itu kan, teman-teman Iya. pasti kan agak sedikit terhenyak pasti. Tapi insya Allah saya yakin banget sama Dede, selain udah lama, tadi saya juga dengar ada auditornya juga, insya Allah lebih terpercaya. Amin, amin. Jadi buat insan muda juga yang mendengarkan, seperti Mbak Nia ini bahwa berwakaf, sekali lagi aku kasih tahu tidak perlu harus menunggu sampai kaya raya sekali ya Betul, Mbak ya, betul. sampai punya tanah berhektar-hektar seperti Pak Ismail ada di episode mana tuh ya? Tetap teringatnya Pak Ismail terus ya. Jadi bahkan kalian tuh bisa berwakaf dalam bentuk uang gitu, nanti uangnya akan dikelola oleh dompet duafa sampai akhirnya dibangunlah mungkin kayak bisa untuk membantu pilar-pilar kehidupan ya, dari Iya. segi sosial, ekonomi, kayak sekolah, agama dan lain-lain gitu ya. Mungkin ada pengalaman wakaf bersama dompet duafa yang berkesan yang Mbak Nia nggak lupa, ada nggak nih yang bisa di-sharing? Yang nggak lupa ya itu si Khadijah Learning Center tadi. Iya. Terus begitu saya lihat tempatnya, wah bagus banget ya. Maksudnya gitu. Mbak beneran datang ke Khadijah Iya, Learning Center? karena kan sering diundang, kita juga, ibu ini udah jadi, ibu mau datang nggak gitu. Oh, Sering gitu. banget, ibu kita ada pemberdayaan di sini, tempat ibu dulu wakaf loh, mau datang nggak ibu gitu. Oh, iya menyenangkan banget. Jadi kan kita juga bisa in touch sama yang mungkin kita bantu ya, walaupun Iya, kita nggak iya, bilang iya. gue yang bantuin lo, nggak gitu kan. Cuman kan seneng aja gitu loh lihat ada hasilnya dari yang bener-bener kita sumbangin gitu. Oh ya, apalagi hasilnya itu bisa memberikan manfaat buat banyak orang ya. Itu satu. Nah kalau Benar. misalnya buat insan muda sendiri, kira-kira kalau menurut Mbak Nia, kenapa sih kayak aku tuh harus berwakaf? Kenapa gitu? Balik lagi kayak yang tadi, maaf agak menyeramkan ya, tapi ya benar, yang 3 hal tidak terputus kubur itu anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu bermanfaat. Ya. Kalau kita bukan dosen, ilmu susah ya. Anak insya Allah menikah ya, tapi yang amal jariah ini ya pakai wakaf ini.
kebayang nggak kita nyumbang keran wudhu untuk masjid musola, keran wudhunya aja selama ada orang sholat ya, itu airnya tuh ngalir terus loh buat kita. Padahal cuma keran doang ya, Keran. sesimpel itu ya. Sesimpel. Nyumbang keset juga boleh, keset masjid biar masuk ke dalam karpet Tapi masjid. lagi covid sekarang. Iya, jadi nggak boleh pakai digulung karpet, Iya. ubin deh. Ubin. Iya kan, jadi ubin-ubin yang bersih Iya. segala macem. Kalau diinjek pas lagi sholat kan kitanya juga bisa dapet Iya. pahala ya mbak ya, Iya. kayak gitu ya. Itu aja sih sebenarnya, kecil pun nggak masalah. Simple ya sebenarnya ya, hal yang simple yang kayaknya mungkin insan muda tuh, anak-anak muda kayak nggak kepikiran sampai ke situ kayaknya gitu ya nggak sih. Dan perasaan Bania sendiri setelah udah berwakaf tuh gimana? Bahagia ya yang pasti, ngerasa ya Allah aku udah bisa nyisihin lo sedikit banyak, alhamdulillah itu senang Sedikit banget. apa banyak nih? Ya antara dua itulah ya. Kadang dikit kadang banyak gitu. Pokoknya semampunya Iya, ya, yang penting semampunya tidak Allah membebani ngerti kita lah ya. isi kantong kita ya Allah ngerti ya. Insya Allah. Tapi kalau keluarga gimana mbak? Maksudnya kan melihat Mbak Nia kan sudah berwakaf gitu, kayak suami, anak-anak jadi ikut support, ikut berwakaf juga atau seperti apa? Dia udah mulai ada kesadaran lah, sama seperti saya. Nah pengennya juga nanti anak-anak juga dapat hal yang sama. Oh, jadi yang awal pertama kali di keluarga Mbak Nia itu adalah Mbak Nia dulu? Iya saya dulu kebetulan. Oh, Nah, terus udah gitu saya bilang yang tadi aja tuh, kata-kata itu tadi, mikir nggak sih ya nanti kita di sana rumahnya kayak apa ya gitu. ya kalau memang sudah ditakutkan tentang akhirat takut Iya, sih ya takut. langsung kayaknya tuh Kan sadar ya. kan sebentar ya, di sini kan cuma sebentar Iya, gitu. benar. Di sini kita mau pakai Louis Vuitton gitu, tapi kalau di sana kita nanti pakai apa tasnya ya gitu. Iya, benar juga sih. Aku juga jadi semakin tersadar sih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir entar disampaikan mau kemana. Ada lagi yang mau disampaikan sama Mbak Nia mengenai apa ya? Mungkin Mbak Nia kan salah satu sebagai saksi ya, donatur di wakaf Dompet Duafa, merasakan bahwa kayak uang yang Mbak Nia berikan itu kayak memberikan manfaat yang baik, dikelola dengan baik oleh Dompet Duafa. Ada nggak yang mau disampaikan? Mulai aja sesegera mungkin, sedikit juga nggak apa-apa. Insya Allah pahalanya tuh ngalir terus gitu loh. Tidak seperti mungkin infak sedekah yang mungkin pahalanya nggak sekontinu wakaf. Kita mulai aja sedikit, kita coba geser sedikit dari pos-pos kita yang tadi infak wakaf, sebagian kita infak sama sedekah kita jadiin wakaf. Bener. Insya Allah bisa lebih long lasting buat teman-teman semua. Amin. Hingga akhirat nanti. Amin. Apalagi kayak yang sudah menikah, punya manajemen keuangan, jadi uangnya jangan cuma untuk bayar sekolah anak, bayar kebutuhan bulanan segala macam, ada sedikit, gak usah banyak-banyak, yang bisa untuk tabungan di akhirat itu adalah dengan wakaf gitu ya. Iya, udah baiklah kalau gitu Mbak Nia. Kayaknya aku sudah mendapatkan insight yang bagus. Semakin bertambah episode aku semakin tertarik untuk scan QR code. Masa kamu enggak sih ya kan? Ayo dong, buruan ikutan program wakaf di Dompet Duafa, karena wakafmu memberdayakan sesama. Caranya gampang banget. Ini sudah dimudahkan oleh Dompet Duafa ya kan. Sebenarnya nggak perlu susah-susah klik linknya atau segala macam. Ini udah ada QR code-nya, tinggal deketin aja itu handphone ke layar ya kan, langsung di scan QR code-nya. Atau kalau misalnya mau buka linknya juga boleh di donasi.dompetduafa.org/wakaf gitu ya. Terima kasih Mbak Nia. Sama-sama, Salam Mbak buat Dina. keluarga. Iya. Semoga Mbak Nia sehat selalu, Mbak Gina sukses juga selalu, ya. wakafnya semakin banyak dan Amin. semakin barokah. Insya Allah. Mbak Gina juga jangan lupa ya. Iya benar. Abis ini aku langsung scan ke. Terima kasih ya insan muda semuanya yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Nikta Gina dan Mbak Nia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.